pastilah orang yang masuk dunia tarekat akan ditalkin oleh gurunya. Ditalkin oleh gurunya, dibeat oleh gurunya, baru oleh guru diarahkan metode-metode selanjutnya gitu. Iya. Tapi terus terang dari apa yang diperintah guru ke saya ini, nah saya juga masih bingung bagaimana nanti saya menyerahkan metode ini yang ekstrim ini, katakanlah Mas, ke penerus saya gitu loh. Saya juga masih bingung. Artinya mungkin kalau enggak, katakanlah dia yakin dengan gurunya, pasti susah untuk diperjalankan. Untuk samina wa atau na Iya. itu ya Kang. Susah. 6 bulan. Iya, 6 bulan di gua itu. Nah, kalau guru saya itu sekitar 6 tahunan. Di fase Ya, bertapa tadi. di itu 1 tahunnya biasa, artinya masuk ke gua, keluar ke gua untuk makan. Iya. Itu guru saya 1 tahunnya, kemudian 6 tahunnya itu nggak tahu. Artinya mungkin sama ya seperti itu. Lokasinya juga sama ya Kang? Lokasinya kalau duduk mungkin saya sama guru saya berbeda. Enggak, tapi guanya sama. Oh, guanya sama. Kalau gua sama, tapi karena di sana kan ada tempat-tempat Mas, tempat-tempat untuk kita katakanlah semedi atau zikir atau uzlah itu. Nah di sana begitu. Nah, habis itu saya meneruskan perjalanan ke selatan. Sampai ke Sukabumi sana, arah-arah Sukabumi sampai ke Pelabuhan Ratu teh. Nah, terus sampai, jadi proses bertapa itu bagian dari rangkaian jadi musafir tadi ya? Iya, itu ditunjukkan juga sama guru. Kamu nanti harus masuk ke gua itu. Nah, kamu nanti harus begitu. Ada ininya. Ada arahan metode dari guru gitu. Nah, saya lanjutin sampai ke Ujung Kulon. Ya. Sebentar Kang. Ya. Ketika habis diasapin kan? Iya gitu. Akhirnya terbangun tersadar. Saya sedikit ini, istilah sering sadar, sering merem kembali lah, kata si ini teh. Kata si warga yang nolongin saya itu. Nah, jadi masih diasapin tuh, masih sedikit melek, merem lagi, tidur lagi gitu. Akhirnya pulihnya kapan itu Kang? Pulihnya sekitar 16 hari itu. Itu langsung setelah pulih dikasih makan beneran? Dikasih makan kayak tajin itu. Tajin saja saya tuh sekitar 4 hari 5 harian kalau nggak salah. Iya, nggak enak Mas. Nggak enak. Kangen lah sama masakan-masakan itu. Gitu Kangen, iya. Tapi ya disitulah sebuah perjuangan saya pribadi untuk terus menurut sama guru saya. Apapun saya lakukan. Nah, sebelum dilanjutkan ke yang perjalanan ke Ujung Kulon tadi kan naik di fase-fase itu sampai kemudian yang paling atas adalah alam cahaya atau apa namanya ya. Apakah itu akan menjadi titik perjalanan setiap orang yang meninggal dunia nanti akan seperti itu? Akan berjuang sampai kepada fase yang atas itu atau bagaimana kan? Ya bisa saja. Bisa saja ya. Bisa saja. Tidak menutup kemungkinan begitulah. Iya. Bisa disimbolkan ketika sampai di alam itu, ini sudah sampai pada konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, bisa diterima gitu. Luar biasa. Lanjut Kang. Sekarang ke arah Ujung Kulon. Iya. Sambil rokok aja nyantai. Oh, nyantai ya. Siap. Nah, di Ujung Kulon, saya di ujung desa terakhir ya. Nah, di sana saya ketemu sama warga. Saya nginep di sana dulu. Nah, kamu mau kemana nak? Mau ke Ujung Kulon Pak. Mau ke pulau namanya Sangyang Sira gitu.
wah itu susah, itu paling nanti kamu di sebelum pulau itu saja gitu. Nah itu sudah dijaga sama polisi katanya, Polisi militer hutan. di sana, ya hutan lah. Iya, nanti kamu juga ditanyain masuk ke sana nggak asal-asal saja, harus ada izin gitu. Saya nggak ngerti ya waktu itu masih ini ya, masih belum ngerti perizinan dan apa gitu. Polos ya kan? Iya polos. Tapi ya karena perintah guru jadi ya seterobos gitu, apapun yang terjadi. Nah, alhamdulillah saya berkenalan dengan alam di sana ya. Artinya ya sering saya lihat hewan-hewan apa itu di sana. Iya. Termasuk badak bercula itu saya juga lihat. Itu kalau sore banyak hewan-hewan yang keluar ke tepi pantai itu. Tepi pantai itu. Ya takut sih takut. Maksa saja ya, saya manusia biasa gitu. Nah, tapi dengan hari ke hari saya sudah merasa nyaman di sana, merasa nyaman. Tidur saya juga harus di atas, Mas. Di atas apa kan? Di atas pohon. Karena saya nggak bikin api waktu itu. Oh gitu. Iya. Nggak terjatuh itu? Enggak, jadi saya pakai sarung, cari pang tuh yang kuat. Iya. Sarungnya dimasukin, saya masuk. Jadi kayak kepompong aja deh. Ya Allah. Iya, kepompong aja. Berapa hari itu saya di sana tuh? Nggak ngitung juga. Memang guru saya di situ juga dulunya. Kakek saya juga di situ. Jadi ini proses napak tilas ya? Napak tilas. Jadi guru memberi ini peta gitu, peta perjalanan beliau yang juga harus diikuti oleh saya gitu. Oke. Itu. Nah, saya jam 5 itu sudah harus cari pang. Jam 5 deh. Baru saya masuk. Nggak ada yang namanya pagi di sana teh. Kapan pagi jam berapa? Karena saya nggak bawa jam. Jadi natural saja. Kalau udah mau turun. Tapi ya masih gelap juga. Saya harus hati-hati. Di sana kalajengking dan sebagainya itu banyak. Masya Allah ya. Tapi karena saya merasa bersahabat dengan mereka, jadi mungkin mereka juga sudah merasa bersahabat dengan saya waktu itu ya. Alhamdulillah selesai di sana, saya lanjutkan perjalanan sampai ke Syekh Kuro di Kerawang itu, di Pulau Batak ya. Saya ambil kurang lebih waktu itu 21 hari karena guru juga berpesan kamu cukuplah 21 hari di situ. Nah, kemudian saya pulang, nyampe di rumah. Tangga-tangga ya sempat bilang kamu kemana aja gitu. Gitu. Panjang rambut saya waktu itu, nggak ada yang nyukur. Nah, habis itu saya sudah membersihkan diri, saya ingat guru saya gitu. Kemudian saya silaturahmi ke beliau, saya sungkem ke beliau, saya mengaturkan apabila perjalanan saya itu ada yang kurang sempurna, saya bisa melakukannya kembali gitu. Iya, ya nggak apa-apa lah Mas, nikmat kok. Gitu ya. Hidup sendiri itu Masya Allah ya. Iya. Jadi apa ya, kesan saya sih memang ketika seseorang itu sudah bosen dengan keramaian, memang di dunia batinnya itu mendorong ke sana, gitu. Iya. Jadi ini bener-bener ngaji Roso ini kan. Iya. Hari ini saya kemarin sebenarnya, waduh, sudah ada feeling. Saya pasti ketemu seseorang yang sesuai dengan ekspektasi saya. Dan sekarang terjawab di sini. Terima kasih. Kang Agus tadi bercerita tentang keadaan atau fenomena-fenomena yang dialami ketika di dalam goa tadi.
Ini menjawab pertanyaan teman-teman banyak sekali yang bingung soal kondisi bertapa itu kan. Ndak makan, ndak minum, tapi masih bisa bertahan hidup sampai berbulan-bulan, bahkan gurunya panjenengan sampai 6 tahun, 5 tahun barangkali. Yeah. Ternyata disimulatifnya itu tadi ya Kang ya. Yeah. Nah, karena ada juga perspektif lain yang mengatakan ya enggak, orang bertapa itu ya tetap dia makan, terus kembali lagi duduk diam, makan lagi, dan sekarang ternyata kondisinya begitu. Iya. Kita tahu langsung dari pelakunya begitu Kang Iya. Agus ya. Iya. Oke. Selanjutnya begini Kang Agus, dari perjalanan menjadi musafir hingga bertapa itu pelajaran yang paling penting sebenarnya di mana Kang? Dalam fase sengsara, mungkin kan juga nggak banyak uang saku juga ya waktu itu ya? Iya. Apa iya. itu Kang? Iya. Kalau sebelum masuk gua sih, saya tuh banyak yang ngasih makanan kan. Oh gitu. Iya. Jadi ketika saya jalan, penduduk saja udah suruh mampir gitu. Malah saya pernah nginep di penduduk 3 hari. Ya mandi, ya makan. Malah saya ketika melanjutkan lagi dikasih sangu Mas. Oh gitu. Tapi nggak sempet mau diambil dari menantu nggak ya? Ya kok tahu sih ya? Kok tahu gitu ya? Iya. Saya di Kuningan begitu. Kuningan ya? Iya. Kok tahu itu? Iya. Iya. Ya nggak tahu lah, namanya juga. Waktu Iya. itu saya masih berjaka Mas. Iya. Masih berjaka. Iya. Jadi begini. Kalau rohani sendiri ya terus terang saja ya. Katakanlah saya itu waktu itu 14 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun ini. 14 tahun mau menginjak 15 ya deh. Nah, dari awal pertama saya di Gunung Jati itu ya, saya kan disuruh sama guru untuk menghidupkan kolbu. Menghidupkan apa? Kolbu. Hati ya. Batinnya. Nah, karena pastilah orang yang masuk dunia torekot akan ditalkin oleh gurunya. Iya. Ditalkin oleh gurunya, dibeat oleh gurunya, baru oleh guru diarahkan metode-metode selanjutnya gitu. Iya. Tapi terus terang dari apa yang diperintah guru ke saya ini, nah saya juga masih bingung bagaimana nanti saya menyerahkan metode ini yang ekstrim ini, katakanlah Mas, ke penerus saya gitu loh. Saya juga masih bingung. Artinya mungkin kalau enggak, katakanlah dia yakin dengan gurunya, pasti susah untuk diperjalankan. Untuk samina atau na Iya, itu ya Kang. susah. Nah, kesan saya sih ketika mulai menghidupkan apa kolbu itu, apa yang memang diajarkan guru itu tepat, benar, dan terjadi ada. Misalnya ada habis zikir itu nanti ada yang namanya kasap ya. Kasap artinya terbuka tirai hatinya itu. Nah, untuk menjelaskan kasap saja susah dirangkai dengan kata-kata itu, susah. Makanya hanya bisa mendekati saja. Nah, karena bagaimana akan menerangkan dunia yang belum pernah diketahui pada umumnya, katakanlah. Jadi susah. Nah, dari pertama itu saya sendiri juga masih bingung Mas, masih mencari-cari tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi di setiap harinya itu. Setiap harinya. Ya, kadangkala waktu itu saya seperti apa, katakanlah, seperti tidak berada di situ gitu. Jadi tidur tapi tidak berada di situ gitu.
memang saya catat perjalanan itu, saya catat, dan sekarang bukunya juga masih ada saya teh, catatan-catatan itu. Nah, jadi saya hanya alamiah saja, hanya menerima pelajaran dari guru gitu loh. Apapun yang terjadi dari pengalaman-pengalaman saya memang saya catat. Sampai saat ini insya Allah masih menjadi hafal. Catatan perjalanan sunyi ya Kang ya. Iya, iya. Iya. Terus ketika kemudian guru memberikan amanah untuk meneruskan menjadi seorang mursyid, itu terjadi pada usia berapa tahun Kang Agus? Jadi guru waktu itu berpesan ya ke saya, kamu telah sama melakukan perjalanan seperti saya, kata guru. Dulu saya juga diperintahkan oleh guru saya begitu, kata beliau saya. Nah, jadi sekarang kamu sudah melakukannya, walaupun durasi kamu tidak lama seperti guru, gitu loh. Tapi sekarang kamu restui untuk melanjutkan tongkat ketorekotan ya. Artinya kemursidan ke kamu. Waktu itu saya berumur 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Saya bingung juga Mas waktu itu. Saya memang diajarkan oleh guru saya untuk membeat, mentalkin gitu. Kemudian juga metode itu sudah dikasih tahu ke saya. Nah, tapi yang namanya perintah guru harus apa lagi kan? Terus kita lakukan sebisanya, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun perjalanan Thariqat Satariyah yang dalam sanad guru-guru saya itu alhamdulillah menyebar Mas.